Anda kembali di Breaking News bersama saya Priska Papilaya. Kita kembali dengan Bapak Rizky Aulia dari anggota Komisi 1 DPR RI. Melanjutkan pertanyaan yang tadi belum terjawab, akankah wafatnya Ratu Elizabeth ini akan mempengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dengan Inggris, Mas? Kalau saya percayanya enggak, karena sebenarnya nanti setelah dikukuhkan nanti Raja Charles pun pasti akan akan mengedepankan kebijakan luar negeri yang kalau bahasa Pak SBY-nya itu zero enemy, 1,000 friends. Kayak 1.000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Pasti itu beliau kayak begitu. Tapi kan kita juga tahu bahwa di Inggris saat ini ratu atau raja itu kepala negara. Itu tugas-tugasnya, tanggung jawabnya luar biasa, tapi urusan hubungan luar negeri sepertinya Perdana Menteri lebih punya kuku yang kuat untuk mengatur kebijakan luar negeri dari negaranya ke depan. Tapi saya yakin raja dari United Kingdom ke depan akan terus menjalankan kebijakan luar negeri yang pro terhadap pembangunan di seluruh wilayah di dunia dan juga pro kepada kemerdekaan daripada negara-negara di seluruh dunia dan tidak terlalu mengintervensi dengan secara berlebihan. Itu yang saya percayai. Tapi nanti kita lihat, apalagi Inggris juga bertepatan ini sehari sebelumnya Perdana Menteri Liz Truss baru dilantik menjabat sebagai Perdana Menteri baru. Kita nggak tahu bakal ada pemilihan ulang atau enggak. Kalau ada pemilihan di UK biasanya isu-isu internasional akan dibahas. Apakah itu kalau di Asia Tenggara terkait dengan Papua dan lain sebagainya, ini yang kita khawatirkan akan mencuat nanti di konstelasi perpolitikan di Inggris. Tapi saya percaya bahwa hubungan Indonesia dengan United Kingdom ke depan akan semakin baik lagi. Pertukaran pelajar saya dengar juga makin luar biasa, bukan hanya pelajar Indonesia yang ke Inggris, tapi pelajar Inggris juga yang ke Indonesia mempelajari terkait dengan budaya kita di sini, perkembangan yang cukup stabil dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu bukti bahwa ke depan menurut saya masih banyak yang bisa dilakukan kerjasama antara Inggris dan Indonesia, dan nama Indonesia selalu disebut dalam kebijakan luar negeri Inggris. Karena Inggris tahun 2016 silam, masyarakatnya sudah memutuskan untuk keluar dari European Union atau Uni Eropa. Artinya apa? Mereka melihat pasar baru. Mereka akan melihat mitra-mitra dagang baru. Mereka akan mengembangkan kerjasama dengan negara-negara emerging baru. Salah satunya kemungkinan besar adalah Indonesia, dan yang kita harapkan adalah Indonesia. Dan sejauh ini kita lihat hubungan antara Indonesia dan Inggris sangat baik, dan kita harapkan lebih baik lagi ke depan. Yang akan datang setelah Ratu Elizabeth II meninggal dunia, apa harapannya khususnya terhadap hubungan dengan Indonesia, Pak? Ya, kita tentu mengharapkan adanya hubungan yang lebih erat lagi, baik di bidang perdagangan atau di bidang pendidikan. Ini paling penting, Mbak, kalau menurut saya. Karena bukan hanya belajar tentang apa yang dibutuhkan di pasar kita dan apa yang dibutuhkan di pasar mereka, tapi dari pertukaran pelajar dan lain sebagainya, di situ dimulai pertukaran pengetahuan terkait dengan budaya. Ini yang saya harapkan. Kemarin datang perwakilan-perwakilan dari universitas di UK ke Indonesia, berniat untuk membuat konsorsium dan lain sebagainya, bagaimana kita bisa meningkatkan adanya jumlah dari pertukaran pelajar tersebut. Kalau itu sudah dilaksanakan, ini semakin mempererat hubungan silaturahmi antara kedua negara. Masyarakat Indonesia semakin belajar banyak tentang Ratu Elizabeth, bukan cuma
hal-hal yang menggelitik kayak hubungan beliau dengan Princess Diana dan lain sebagainya, tapi juga sejarah United Kingdom di bawah kepemimpinan beliau. Tapi juga masyarakat dari Inggris harus mulai belajar tentang Indonesia. Karena mitra dagang ke depan ya emerging market seperti kita. Kalau ekonomi kita ke depan tetap bagus dengan catatan gitu loh. Jadi ke depan masih banyak yang kita bisa perjuangkan antara hubungan Inggris dengan Indonesia. Sejauh ini Indonesia juga memiliki catatan mau Perdana Menterinya dari Partai Konservatif atau Partai Buruh, kita hubungannya baik. Di zaman Pak SBY baik, di zaman Pak Jokowi juga baik. Ada beberapa catatan mungkin kami di Komisi 1 yang menjadi pemikiran antar kedua belah negara, baik di bidang pertahanan atau di bidang luar negeri, tapi secara keseluruhan ke depan saya akan bisa jamin gitu loh, atau sepenglihatan kita semua kita pasti bisa melihat hubungan antara kedua negara akan semakin baik. Ya, baik, terima kasih Bapak Rizky Aulia Rahman Natakusuma, anggota Komisi 1 DPR RI, sudah bergabung bersama kami. Sesaat lagi Breaking News akan kembali bersama rekan saya Ajat Wiratma. Tetaplah bersama kami.